Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Ini berkaitan dengan al-mabhasus tsani, yaitu pembahasan yang berdua. Kemarin kita sudah membahas tentang masalah tasbih. Tasbih berarti tasbih itu kan menyerupakan eh, perkara terhadap perkara yang lain, menyerupakan satu hal terhadap hal yang lain. Kemarin kita sudah bahas yang mana rukunnya seperti halnya ilmu disamakan dengan cahaya, yang titik persamaannya atau istilah wajah sabahnya sama-sama memberikan sebuah petunjuk, sama-sama memberikan petunjuk. Sehingga rukun tasbih itu ada wajah sabah, kemudian ada musyabbah, ada musyabbah B, kemudian wajah syabah, kemudian dan ada tasbih. Ada tasbihnya. Sehingga empat rukun itu harus terpenuhi dalam tasbih. Al-ilmu kan nuri fil huda. Ilmu seperti halnya cahaya. Ilmunya itu musyabbah, an-nur itu musyabbah B, K-nya itu merupakan adatut tasbih. Kemudian kalau uh, fil huda itu merupakan wajah sabahnya. Sebagaimana yang kemarin bahwasanya dalam menyamakan satu hal terhadap hal yang lain itu harus diperhatikan kira-kira punya titik kesamaan apa enggak. Maka nggak bisa kita menyamakan satu hal dengan hal yang lain kalau tidak punya wajah sama, kalau tidak ada titik kesamaan sama sekali. Manusia al-insan zaid kal asadi, Zaidun kal asad itu. Zaid disamakan seperti halnya singa karena mempunyai titik apa namanya titik persamaan yang berupa kepemberani itu. Sekarang ini pembagian yang dari kemarin. Kemarin itu kan berbicara tentang arkanut tasbih, rukun-rukun tasbih. Sekarang pembagiannya. At-tasbih itu tasbih fi aksami tasbih. Kalau tasbih yang qasimu at-tasbih bi'tibari wajah sabah ila tamsilin wa waidi tamsil. Kalau ditinjau dari wajah sabahnya, ini kan rukun tasbih seperti yang disebutin barusan, ada musyabbah, ada musyabbah B, ada tasbih, kemudian wajah sabah. Kalau dilihat daripada segi wajah sabahnya, kalau dilihat dari min haitsu wajah sabah, apakah wajah sabahnya itu titik temunya, titik kesamaannya hanya satu hal, atau wajah sabahnya itu kompleks. Wajah sabahnya bukan hanya dalam satu hal, tapi punya titik kesamaan dalam beberapa hal, dalam banyak hal. Punya kesamaan dalam banyak hal. Kalau punya kesamaan dalam banyak hal, nanti itu namanya wajah tamsil. Ini itu adalah siapa namanya? Tasbih tamsil. Kalau titik kesamaannya itu satu, titik kesamaannya satu, maka itu namanya wajah tasbih wairu tamsil. Tasbih wairu tamsil ini. Bagaimana yang ada di sini? Kalau tasbih tamsil, itu bahwasan tasbih wajah sabahnya diambil dari lafaz lain yang banyak. Intinya gini, kalau wajah tamsil, sabah tamsil itu titik kesamaan, itu banyak titik kesamaannya. Wajah sabahnya itu kompleks, bukan hanya satu. Tidak hanya fokus dalam ke titik persamaan dalam hal ini, tapi sama dalam hal ini, sama dalam hal itu, sama dalam banyak-banyak. Sehingga kalau banyak itu, titik kesamaannya kalau banyak itu namanya tasbih tamsil. Tapi kalau hanya dalam satu hal, maka itu namanya tasbih waru tamsil.
Kalau di sini semisal yang tasbih tamsil, kalau misal saya contohkan pakai, misal saya ketik, kalau di sini contohnya adalah pakai bintang Saroya. Misal saya buat contoh yang lain, yang lebih mudah mungkin, ya. Misal, semisal gini ya. Halul halul maktabi, halul maktabi al-yawma, halul maktabi al-yawm kal matori waqtal ijazah. Kal matori waqtal ijazah. Berarti atau mislul matori kalau pakai mislu ya. Ini halul mak halul maktabil yawma mithlul matori waqtal ijazah. Mithlul matori waqtal ijazah. Keadaan kantor saat ini, keadaan kantor saya saat ini seperti halnya bandara ketika waktu liburan. Seperti halnya bandara, keadaan kantor office pada saat ini itu seperti bandara pada waktu libur. Nanti ini titik persamaannya dalam segi apa? Keadaan kantor ini seperti halnya bandara pada waktu libur. Bagaimana bandara ketika waktu libur? Ketika masa-masa liburan itu bagaimana bandara itu? Maka itu nanti wajah sabanya berarti titik temunya, titik kesamaannya antara halul maktab al-yaum dengan maktor waktal ijazah berarti sama-sama rame, sama-sama bising, sama-sama banyak orang, sama-sama ya saling senggol menyenggol karena terlalu banyak orang yang lewat gitu. Berarti itu kan titik kesamaannya bukan satu hal, tapi banyak hal. Jadi wajah sabanya itu bukan satu hal, tapi banyak hal. Kompleks. Halul maktabil yaum mithlul matori waqtal ijazah. Keadaan kantor saat ini, karena memang di kantor itu ada acara apa, memang penerimaan apa, rekrutmen apa, akhirnya disamakan karena orang rame, karena ya orang itu banyak di sana, akhirnya dia mengatakan halul maktab al-yaum mithlul mator waqtal ijazah. Keadaan kantor saat ini seperti halnya seperti halnya bandara pada saat waktu liburan. Sehingga titik wajah sabanya dalam segi apa? Dalam segi mungkin sama-sama rame, bising, sama-sama banyak orang, sama-sama kalau jalan saling sikut menyikut. Jadi banyak hal yang disamakan. Kalau banyak hal itu namanya tamsil. Ketika banyak hal maka ini namanya wajah tamsil. Tapi ketika yang bisa titik persamaannya hanya satu, bukan banyak hal.
maka ini namanya wairu tamsil. Ketika hanya satu, maka bukan tamsil, tapi wairu tamsil. Contoh yang wairu tamsil. Wajah sabanya tidak diambil dari lafaz banyak, artinya hanya sama dalam satu titik kesamaan. Contoh, kalau semisal pakai kalau saya contohkan di sini, hatifuka, handphone ya, hatifuka, hatifuka, mithlul qamari, mithlul qamari fil bayadi. Fil bayadi. Hatifuka mithlul qamari fil bayadi. Handphonemu seperti halnya matahari, seperti halnya bulan. Handphonemu seperti halnya bulan. Disamakan dalam segi apa? Fil bayadi, dalam segi putihnya. Jadi wajah sahabatnya titik kesamaannya karena mungkin handphonenya putih, akhirnya misbul komar, komar yang ketika itu menerangi malam, menerangi malam, akhirnya cahayanya itu kelihatan putih, memancarkan cahaya. Hatifuka misbul komar disamakan dalam hanya satu titik persamaan. Ini gini, kalau wajah sabahnya itu hanya satu wajah sabah, maka itu namanya wairu tamsil. Tapi kalau kesamaan dalam banyak hal, sama dalam segi ini gitu, itu namanya wairu tamsil. Contoh bebas nanti. Yang penting pada intinya di sini adalah antara tamsil wairu tamsil terletak pada wajah sabahnya itu. Kalau satu, maka wairu tamsil. Tapi kalau banyak hal kesamaannya, maka itu namanya tamsil. Kalau satu, wairu tamsil. Gimana Ahi Afif? Bisa Ya, ketangkap? Tat, paham. Bisa ya? Bisa, Bisa. Tat. Kalau ya, kalau yang tamsil halnya, Tat. Atau kasih contoh, kalau Kalau misalnya contoh-contoh bahasa Indo gimana misal? Atau terserah deh. eh gini, apa? eh yang ini dulu, yang tamsil. Tamsil, tamsil. Ya, kalau kalau Gojek, Tat, apa ya bahasa ininya tuh ya? Kalau Tukang apa? anter. Tukang Hmm? anter bahasa Arabnya apa ya? Tukang anter, antar penumpang, Tukang, kayak supir taksi. tukang ngantar apa tukang ngantar ya? Pakai Tukang bahasa antar. Indonesia sudah gak apa apa, pakai bahasa Indonesia bisa. Langsung terjem, langsung Eh artinya langsung. langsung ya, banyak pesanan di malam hari, terus Hmm? misalnya misalnya sama seperti apa, tempat makan. Tempat makan. Berarti Iya, sama-sama dalam ramai 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 pesanan di malam hari sih, sebetulnya hmm? sih itu sama-sama ramai di malam hari. Tukang itu, tukang antar makanan sama restoran Sama-sama rame, kemudian sama-sama apa lagi? di sama-sama dicari, tat, udah Oh iya, itu doang. pokok kalau lebih kesamaannya adalah lebih dari satu, berarti tamsil gitu kan ya. Bisa dipahami ya. Iya, iya bisa, tat, Oke, kalau lebih yang dari satu. berarti yang Wairu Tamsil cuma dalam satu titik temu kesamaannya cuma satu hal. Coba misal kalau yang Wairu Tamsil pakai bahasa Indonesia saja. eh Apa, kalau yang dari tamsil, oh, belum ketemu, tat, kalau yang dari tamsil, tat, Gimana? belum ketemu. Bahas tentang ilmu balaghah. Kalau yang Wairu Tamsil
ya gitu. eh satu persamaan. Semisal handphonemu sama dengan handphonemu sama dengan senterku. Akhirnya disamakan Oh, dalam sama, sama-sama hanya sama-sama dalam memberikan cahaya kan. Ketika handphone kan ketika ya ya ya. dihidupkan kan memancarkan cahaya itu kan. Senter ketika Iya. dinyalakan memancarkan cahaya. Hanya dalam satu hal. Apa yang lain nggak ada yang sama. Gampangnya kayak gitu. Eh, Handphonemu sama dengan senterku. Kok bisa handphone disamakan dengan senter? Apa wajah samanya? Pasti kan gitu kan. Ini kok mm, disamakan dalam segi apa? Oh ya dalam segi ini sama-sama memberikan cahaya ketika dinyalakan. Meskipun ya, cahayanya handphone ya cuma segitu kan. Kalau cahayanya anu ya center udah. terang, itu kan terserah lah. Yang Hmm, penting sama-sama mengeluarkan cahaya. iya. Titik kesamaan, satu titik kesamaan itu namanya wiru tamsil. Tapi kalau banyak seperti halnya yang tadi, sama-sama ngantri, sama-sama nanti banyak orang, sama-sama nanti rame, sama-sama ini, Hmm. oh berarti itu namanya tamsil. Ya, Tat, udah ketemu, Tat. Gimana? Ah, Coba, udah coba, ketemu yang coba, coba. dompet, dompet sama apa, lemari Hmm. atau berangkas, sama-sama buat nyimpan duit, Oh iya, sama dalam segi apa? Sama-sama dalam menyimpan. penyimpanan uang, kan gitu. Itu Iya, namanya yang wiru tamsil. Ini baru hanya tamsil. pembagian-pembagiannya. Kemudian ada kalanya nanti kalau dilihat pembagian itu kan pembagian tasbih kalau dilihat dari wajah sabahnya. Punya titik temu berapa, titik sama berapa, satu apa banyak, satu maka itu pembagiannya. Ada kalanya nanti kalau melihat pembagian tasbih dilihat dari segi kalau di sininya kalau dari segi lihat dan lihat dari segi apa ini? Tadi Kalau bagian yang kedua ini, oh, kalau dilihat dari ada tidaknya wajah Sabah, berarti juga dilihat dari wajah Sabahnya. Tadi itu apakah banyak, apakah satu. Ini juga terbagi menjadi mufassal dan mujmal melihat dari peninjauan wajah Sabahnya. Apakah wajah Sabahnya disebut atau tidak? Apakah wajah Sabahnya disebut atau tidak? Kalau disebut, kalau disebut maka namanya mufassal. Tapi kalau tidak disebut, maka itu namanya mujmal. Kalau disebut, maka mufassal. Kalau tidak disebut, maka namanya mujmal. Contoh, seperti halnya uh, Zaidun kal asadi. Zaidun kal asadi fis saja'ah. Kan gitu kan ya. Zaidun kal asadi fis saja'ah. Jadi Zaid sama seperti Zaid. Zaid itu seperti halnya singa. Oh, kok bisa orang itu disamakan dengan singa kan gitu pastinya. Kok ada orang disamakan dengan singa? Akhirnya disebut fis saja arti dalam pemberaniannya. Jadi orang yang pemberani, seorang pemberani itu disamakan sebagaimana singa. Maka tidak heran ketika kita mendengar sejarah singa padang pasir, para sahabat dijuluki sebagai singa padang pasir itu karena keberaniannya. Ketika menyebutkan Zaidun Zaidun kal asadi fis saja saja gini tulisannya sin apa shin ya fisya dalam menyebutkan fisyaja'ah berarti itu mufassal. Ada kalanya kan tidak disebutkan Zaidun kal asadi. Zaidun kal asadi. Zaid seperti hanya Zaidun kal asadi. Tapi wajah sabanya tidak disebut.
Ini kan lebih keren sebenarnya. Karena kenapa? Maka semakin tidak disebut itu maka lebih keren. Karena kenapa? Karena dia dia itu eh, dia karena hal ungkapan yang seperti itu membuat orang yang mendengarkan mukhotob itu bertanya-tanya sehingga dia lebih fokus sehingga dia memikir ini kok bisa manusia disamakan dengan dengan singa kan gitu. Kalau disebut kalau disebut itu namanya tasbih ini ukti, kalau disebut namanya adalah tasbih mufassal, tapi kalau tidak disebut itu namanya tasbih mujmal. Kalau di sini contohnya kan misal wa thawruhu fi safa'in wa adamu'i apa ini? Gimana ya? Ini fisofa. Fisofa ini kan disamakan dalam segi kejernihannya. Ini kan namanya wajah sabanya. Kalau disebutin berarti mufasol. Kalau tidak disebutin berarti itu mujmal. Kalau yang pembagian yang pertama, kalau wajah sabahnya satu, kalau wajah sabahnya itu satu berarti wairu tamsil. Kalau banyak itu tamsil. Kalau wajah sabahnya disebut itu mufassal. Kalau tidak disebutin itu mujmal. Contoh yang tidak disebutin. An-nahwu fil kalam kalmilhi fit to'am. Ini wajah sabahnya nggak disebutin. Apa artinya gini? Nahwu dalam sebuah kalam itu seperti halnya apa? Milhun apa sudah artinya? Garam dalam sebuah makanan. Ini wajah sabahnya nggak disebut. Nahu dalam sebuah kalam seperti halnya nahu dalam kalam itu disamakan seperti halnya garam dalam sebuah makanan. Ini wajah sabahnya nggak disebut. Pasti mikir kira-kira apa? Nahu kok disamakan dengan garam? Nahu dalam sebuah kalam disamakan dengan garam dalam sebuah makanan. Wajah sabahnya nggak disebut. Kalau seperti contoh, Zaidun kal asadi fis saja'ah. Zaid seperti halnya singa fis saja'ati dalam keberaniannya. Itu kan disebut. Kalau disebut berarti itu adalah kalau disebut itu adalah mufassal. Kalau tidak disebut, kalau cuma Zaidun kal asadi tidak disebut, maka itu namanya mujmal. Kalau di sini juga nggak disebut, karena lebih menantang kalau nggak disebut. An-nahwu fil kalam kal milhi fit ta'am. Kalau langsung wajah sabanya disebutin, biasa-biasa aja. Ya yang membaca langsung oh gini. Tapi ketika hal seperti ini kan membuat kita lebih menantang, lebih memikir lagi. Kira-kira apa? Coba ahli Afif. Kira-kira menurut antum nahu dalam sebuah kalam, kalam ya dalam ilmu dalam sebuah kalam itu sudah yang kita bahas dalam pembelajaran nahu. Itu seperti hanya garam, fitoam dalam makan. Kira-kira apa wajah sabanya? Toam, Hah? toam kan. Gimana? Wajah sabahnya toam. Wajah sabanya gimana? Wajah sabahnya toam ya. Ini nggak disebutin di sini. Nahwu Oh, dalam sebuah kalam itu seperti ini satu kesatuan. An-nahwu fil kalam, ini namanya hmm, musyabbah, disamakan dengan milhu fit to'am gitu. hmm, Wajah sabanya nggak disebutin. Makanya di sini kan pembagian bisa tasbih itu dibagi sebagai mufassal dan mujmal kalau dilihat dari apakah wajah sabanya disebut atau wajah sabanya dibuang. Kalau disebut berarti mufassal, kalau dibuang berarti mujmal. Kalau di sini wajah sabanya nggak disebutin. gimana? Berarti kan harus mikir kira-kira apa kok bisa nahwul fil kalam kalmil fi to'am. Ini sama-sama dalam segi bahwasanya sama-sama tidak bisa terlepaskan. Karena kalau terlepaskan
nahwu terlepas dari kalam atau makanan terlepas dari garam, itu kurang enak nanti. Satu hal yang selalu sama-sama saling membutuhkan, sama-sama selalu tidak terlepas, sama-sama dalam memberikan kesempurnaan. Karena makanan tanpa ada asinnya ya kurang sempurna. Kemudian ya supaya berarti gitu ya, supaya berarti katanya ini. Kemudian kalam tanpa adanya nahu ya juga tidak akan sempurna, bisa nanti amburadul kan nahunya, kalamnya. Begitupun dengan Iya, makanan tanpa adanya garam sama sekali, mungkin ya rasanya nggak enak. Jadi disamakan dalam hal sama-sama bisa memberi kesempurnaan, sama-sama memberikan sesuatu yang berarti. Bisa ketangkap, Ahi. iya bisa, bisa Zat. Intinya hanya kalau disebutin, kalau enggak disebutin apa enggak kayak gitu aja. Katanya Mauli supaya berarti. Kemudian yang terakhir ini pembagian tasbih kalau dilihat dari apa nanti tasbih itu dikatakan muakkad, kemudian juga dikatakan dengan ada dikatakan muakkad, kemudian dikatakan dengan mursal. Dikatakan muakkad dan dikatakan dengan mursal. Kapan dikatakan muakkad atau mursal? Kalau melihat ini memandang dari adat tasbihnya. Kalau tadi kan wajah sahabatnya yang ditinjau. Sekarang melihat dari adat tasbihnya. Kalau adat tasbihnya dipakai, maka itu muakkad. Tapi kalau tidak dipakai maka muakkad. Kalau memakai adat tasbih namanya mursal. Memakai adat tasbih namanya mursal. Contoh, huwa bahrun fil judi. Dia itu lautan. Dia itu bagaikan lautan. Huwa bahrun. Dia. Bahrun lautan. Kok ada orang itu disamakan dengan lautan? Kira-kira dalam segi apa? Oh, fil judi. Oh, titik kesamaannya wajah sabanya adalah dalam segi kedermawanannya atau huwa bahrun fil ilmi karena keluasan ilmunya mungkin karena keluasannya huwa bahrun. Jadi kan cocok ada titik kesamaan. Huwa manusia disamakan dengan bahrun yang begitu dalam. Misalnya. Akhirnya orang yang alim disamakan sebagaimana lautan yang dalam, yang luas. Jadi saking alimnya sehingga di lain yang mana wawasannya begitu dalam, wawasannya begitu luas. Di sini kan tidak menyebutkan ada tasbihnya. Langsung huwa bahrun, tidak menyebutkan huwa kal bahri fil judi. Tapi dia lihat di sini langsung huwa bahrun. Dia seperti halnya lautan. Jadi ada tasbihnya tidak disebut. Kalau tidak disebut namanya tasbih muakkad. Kalau tidak disebut namanya tasbih muakkad. Tapi kalau disebut huwa kal bahri semisal huwa kal bahri fil judi. Huwa kal bahri fil judi. Kalau disebut maka namanya tasbih mursal. Kalau disebutin tasbih mursal. Ini hanya dua, gitu aja. Ini hanya berkaitan dengan pembagiannya saja. Jadi saya ulang dari paling atas, kalau yang wa tamsil, jadi kita ada 6 tasbih, ada 6 macam tasbih di sini. Kalau tamsil ini, tamsil, pembagian tamsil, wiru tamsil, ini melihat wajah sabanya itu sama dalam satu hal atau banyak hal. Kalau banyak hal kompleks, maka tamsil. Kalau hanya dalam satu titik kesamaan, maka itu wiru tamsil. Kemudian juga ditinjau dari wajah sabanya, apa wajah sabanya kesamaannya itu disebut dalam sebuah lafadznya, dalam sebuah kalamnya disebutin atau tidak. Kalau disebut nama mufassal, kalau tidak disebut maka namanya mujmal.
Ini wajah sabahnya. Kemudian kalau di sini ini berkaitan dengan adat tasbihnya. Kalau di atas wajah sabah, kalau di sini adat tasbihnya. Adat tasbihnya itu disebutin apa enggak? Kalau tidak disebutin maka tasbih muakkad huwa bahrun fil judi. Tapi kalau disebutin maka nanti tasbih mursal huwa kal bahri fil judi. Itu akhir Ustaz, bisa tangkap ya. ini bisa Ustaz. Oke. Ada yang mau ditanyakan akhir? Ya udah, Ustaz. Oke, kalau nggak ada kita cukupkan ya. Ya. Mudah-mudahan oh, al barokah al-fatihah. Al.